warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kita kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu yang kemarin. Minggu kemarin, kalian masih ingat dong belajar apa? Ya, minggu kemarin kita belajar pola bilangan. Ibu mau review lagi. Pola bilangan yang kemarin kita bahas ada 6. Yang pertama, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi, dan yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, sekarang ada satu pola bilangan yang akan Ibu bahas di sini, yaitu bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal. Nah, setelah dari pola bilangan Pascal, Ibu akan menjelaskan tentang barisan aritmetika. Ya, Ibu akan membahas tentang barisan geometri. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa membuat pola bilangan Pascal dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pola bilangan Pascal. Kemudian yang kedua adalah kalian memahami dan bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan barisan geometri. Sekarang Ibu jelaskan untuk yang nomor 1 ya, karena banyak yang nanya. Untuk pertanyaan nomor 1, kita lihat dari 2 ke 5 itu nambah 3. Dari 5 ke 8 itu juga nambah 3. Dari 8 ke 11 itu juga nambah 3. Berarti pola selanjutnya akan selalu bertambah 3. Berarti 11 ditambah 3 ini 14. 14 ditambah 3 lagi berarti 17. 17 ditambah 3 berarti 20. Jadi 3 suku selanjutnya dari pola bilangan ini adalah 14, 17, dan 20. Itu ya. Selanjutnya yang nomor 1B. Nah, ini agak berbeda dari yang nomor 1. Dari 1 ke 4 itu ditambah 3. Dari 4 ke 9 itu ditambah 5. Dari 9 ke 16 itu ditambah 7. Dari 16 ke 25 ditambah 9. Kita lihat dari 3 ke 5 dia ditambah 2. Dari 5 ke 7 ditambah 2. Dari 7 ke 9 ditambah 2. Ini namanya pola bilangan bertingkat 2. Jadi dia terus ditambah 2. Berarti untuk pola selanjutnya setelah 25 dia harus ditambah Untuk pola selanjutnya dari 25 berarti harus ditambah 11. 25 ditambah 11 berarti 36. Pola selanjutnya harus ditambah 13. 36 ditambah 13 berarti 49. Ini kan dari 9 ke 11 ditambah 2, dari 11 ke 13 juga ditambah 2. Selanjutnya juga ditambah 2 lagi 13-nya, jadi tambah 15. Dari 49 ditambah 15 berarti 64. Jadi pola selanjutnya dari pola 1, 4, 9, 16, 25, 36 yaitu 49 dan 64. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang pola bilangan Pascal. Ya, pola bilangan Pascal, kita nanti buat bilangan Pascal ini 1. Nanti di ujung ada 1, ada 1. Ke bawah lagi 1 di ujung. Nah, terus 1 tambah 1 jadi 2. Ini itu didaftar ini sama ini, ya. Terus nanti kita lagi di ujung 1, di ujung 1. Kemudian 1 tambah 2 jadinya 3. 2 tambah 1 jadinya 3. Nanti di bawah lagi ujungnya 1, 1. 1 ditambah 3 yaitu 4. 3 ditambah 3 jadi 6. 3 ditambah 1 berarti 4. Nah, lanjut lagi bisa 1, 1. 1 tambah 4 ini
10, 6 tambah 4 itu 10, 4 tambah 1 itu 5. Ini yang dinamakan bilangan Pascal, dan ini masih bisa kalian teruskan sampai ke bawah ya. Jadi ini cara atau menulis bilangan Pascal ya. Tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang suku berikutnya didapat dari penambahan suku sebelumnya ya. Dan itu bisa penambahannya boleh tambah, boleh juga kurang ya. Nah, dalam barisan aritmetika ada yang namanya beda. Beda itu adalah suku pertama ke suku kedua bedanya berapa gitu ya. Nah, kalian bisa lihat contoh yang ada di layar kalian bahwa Ibu sediakan contoh barisan aritmetika. Contohnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Nah, 2 itu adalah U1. U1 itu apa sih Bu Ayu? U1 itu adalah suku pertama. Nah, suku pertama itu juga bisa dilambangkan dengan A atau U1. Suku kedua atau yang di barisan kedua itu 4, itu U2 dan seterusnya, seperti itu ya. Ya, jadi Ibu silahkan diingat-ingat bahwa di dalam barisan aritmetika ada yang namanya A. A itu adalah suku pertama atau juga U1 gitu ya. Dan B itu beda. Beda dari suku pertama sampai ke suku kedua dan selanjutnya gitu ya. Sekarang Ibu akan berikan contoh yang barisan aritmetika yang penurunan. Ya, di layar kalian akan muncul contohnya 12, 10, 8, 6 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh dari barisan aritmetika yang bedanya minus atau turun ya. Jadi dari 12 ke 10 bedanya min 2 gitu ya, dan seterusnya. Rumus suku ke N barisan aritmetika. Rumusnya adalah ini. UN sama dengan A tambah buka kurung N min 1 tutup kurung kali B. UN itu suku ke N. A itu beda. A itu suku pertama. Itu bisa juga U1. B itu beda. Contohnya ada suatu barisan aritmetika yaitu 5, 7, 9, 11 dan 12. Ditanya suku ke 50. Kita lihat diketahuinya. Harus kita cari A-nya dulu. A itu suku pertama. Nah, ini adalah U1, ini U2, ini U3, ini U4, dan ini adalah U5. Diketahui A-nya atau U1 itu 5. Beda itu didapat dari selisih UN dikurangi dengan UN-1. Berarti kita ambil namanya U2. Berarti U2 dikurangi U2 dikurangi 1. Berarti kita dapat bedanya dari U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? 7. Di sini bedanya sama dengan U2-nya berapa? U2-nya 7, U1-nya 5. Berarti bedanya 2. Ini bedanya. Ya. Kalau udah, kita masuk ke rumus UN. A ditambah N min 1 kali B. Kalian lihat. UN yang ditanya apa? Suku ke 50, berarti N-nya adalah 50. Berarti U50 sama dengan A
dikali 2 sama dengan 5 ditambah 49 kali 2 98. Berarti hasilnya 103. Ini ya, ini adalah contoh penerapan rumus suku ke N. Dari penerapan barisan aritmetika di dalam kehidupan sehari-hari. Budi menumpuk sebuah kursi yang tingginya 96 cm. Dua tumpukan kursi tingginya 96 cm. Tumpukan 3 kursi tingginya 102 cm. Berapakah tumpukan 10 kursi? Nah, kita bisa lihat bahwa barisannya berarti tumpukan 1 kursi 90, tumpukan 2 kursi 96, tumpukan 3 kursi 102. Ini adalah U1, U2, ini U3. Kita bisa data diketahui bahwa A-nya atau suku pertamanya 90, bedanya yaitu berarti suku kedua dikurangi suku pertama, boleh ya, atau boleh juga suku ketiga dikurangi suku kedua, boleh bebas. Jadi 96 dikurangi 90 sama dengan 6 cm. Yang ditanya adalah tumpukan 10 kursi, berarti U10. Nah, berarti jawabnya kita masukkan rumus UN ya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. UN-nya berapa? Yang ditanyakan, berarti U10. A-nya berapa? 90. Tambah N-nya 10 ya. Kita biar nggak bingung, tambahin N sama dengan 10. Berarti 10 dikurangi 1, B-nya 6. Berarti 90 ditambah 10 dikurangi 1, 9 dikali 6. Dengan 90 ditambah 54. Berarti 144. Berarti tinggi tumpukan 10 kursi sama dengan 144 cm. Selanjutnya adalah barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan pembanding rasio antara dua suku yang berurutan selalu tepat. Kalau di barisan geometri itu ada A tetap, A itu adalah suku pertama, dan R. R itu adalah rasio atau perbandingan. Ya, di sini adalah rumus mencari rasio. Rumus mencari rasio yaitu UN per UN-1. Contoh, kalian mau pakai U2, berarti R sama dengan U2 per U2-1, berarti U1. Makanya nyari rasio itu boleh U2 per U1, atau U3 per U2, atau U4 per U3, dan seterusnya gitu ya. Rumus suku ke N barisan geometri. Barisan geometri itu sama seperti barisan aritmetika, yaitu ada U1, U2, dan seterusnya sampai UN. Ya. Nah, bedanya kalau di barisan geometri itu ada rasio. Ya, kalau di barisan geometri itu suku pertamanya tetap A. Nah, kalau di barisan aritmetika itu tadi ada beda. Nah, kalau di barisan geometri itu adanya rasio. Rasio itu apa, Bu Ayu? Rasio itu perbandingan. Nah, UN adalah suku ke N. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-10 barisan geometri berikut. 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, dari pertanyaan di atas kita ketahui A-nya atau suku pertamanya adalah 1. U2-nya atau suku keduanya adalah 2. Nah, kita cari dulu rasionya. Rasionya kita cari dengan U2 dibagi U1. Boleh juga U3 dibagi U2, bebas ya. Nah, R-nya berarti U2 dibagi U1 sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2. Yang ditanya adalah U10 atau suku ke-10. Berarti kita masukkan rumus UN dari barisan geometri.
UN sama dengan AR pangkat N-1. N di sini 10 ya, karena pertanyaannya suku ke 10. Berarti U10 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 10 min 1. Kenapa 10? Karena N-nya lagi-lagi pertanyaannya suku ke 10. Kemudian U10 sama dengan 1 dikali, nah 2 pangkat 10 min 1 berarti 2 pangkat 9. Jadi U10-nya sama dengan 1 dikali 512. 512 itu hasil dari perkalian 2 pangkat 9. Ayo jangan lupa 2 pangkat 9 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali gitu ya. Jadi hasilnya 512. Ini contoh kasus tentang barisan geometri. Selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan, nah di situ diketahui bahwa A-nya 1 atau suku pertamanya adalah 1. Kenapa 1? Karena selembar kertas. Kemudian rasionya adalah 2. Kenapa 2? Karena setiap kertas akan dipotong menjadi 2. Nah, kemudian yang ditanya adalah U5. Potongan kelima dari kertas tersebut berapa? Kemudian, nah ini rumusnya UN sama dengan AR pangkat N. Nggak usah pakai bin 1. Ini kalau untuk kasus barisan geometri di kehidupan nyata ya. Nanti contoh lain adalah soal tentang amuba atau bakteri ya. Jadi di sini langsung aja UN sama dengan AR pangkat N. U5 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5. Berarti 1 dikali 2 pangkat 5 itu 32. Berarti hasilnya 1 dikali 32. Hasilnya 32. Audio Jungle.